Bab 1366. Zeke menghiburnya, jangan khawatir, Nyonya. Jika anggota keluarga laki-laki Anda yang lain masih hidup, saya pasti akan menemukan mereka dan membiarkan Anda semua bersatu kembali. Jika mereka telah mengorbankan hidup mereka untuk negara, saya tidak akan biarkan mereka mati sia-sia. Wanita tua itu terus menundukkan kepalanya untuk berterima kasih padanya. Marsekal Agung, terima kasih. Mereka masih hidup, dan saya bisa merasakannya di tulang saya. Semoga Anda bisa menemukan mereka sehingga keluarga saya bisa bersatu kembali. Zeke kemudian melirik angkatan bersenjata. Sebagai tentara, adalah tanggung jawabmu untuk melindungi negara dan berjuang untuk itu. Namun, kalian semua berjuang untuk balas dendam pribadi hari ini. Karena itu, kamu tidak cukup layak untuk menjadi seorang prajurit. Serigala Tunggal, cabut posisi mereka. Serigala Tunggal menjawab, dimengerti. Tidak ada seorang pun dari angkatan bersenjata yang berani melawan. Setelah menyinggung Marsekal Agung, mereka dianggap beruntung bisa tetap hidup, dan tidak ada lagi yang bisa mereka minta. Kemudian, Zeke mengalihkan pandangannya ke Baktut dan keluarganya. Mereka semua berkeringat dingin dan gemetar ketakutan saat berlutut di tanah. Nasib mereka ditinggalkan di tangan Marsekal Agung. Pada saat itu, orang tua Baktut berharap mereka bisa memberi pelajaran kepada putra mereka. Anda bisa saja menargetkan orang lain, namun Anda telah memutuskan untuk mengacaukan Marsekal Agung. Aku benar-benar ingin membunuhmu. Zeke berkata, mereka menghina seorang martir dan keluarganya. Perilaku dan tindakan mereka keterlaluan dan sangat mirip dengan makar. Untuk itu, mereka harus dituntut karena makar. Ya Pak, penglihatan Baktut menjadi gelap, dan dia pingsan. Dia tidak tahan memikirkan tuduhan pengkhianatan. Selanjutnya, Zeke menyerahkan kekacauan itu kepada bawahannya untuk ditangani sementara dia kembali dengan Serigala Tunggal. Dia memberi perintah kepada Serigala Tunggal. Kamu harus menemukan sisa anggota keluarga Wallace yang masih melayani tentara tidak peduli apapun yang diperlukan. Mereka pasti memiliki petunjuk tentang keberadaan Pietro. Soul Wolf mengangguk, Zeke, jangan khawatir. Bahkan jika aku harus mengorbankan hidupku, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk menemukan mereka. Zeke melanjutkan, selain itu, saya ingin Anda mengerahkan semua kekuatan yang tersedia untuk menemukan 2 orang yang tersisa dari 4 dewa rahasia. 7 bintang harimau yang dilepaskan naga hitam sebelumnya bukanlah versi yang lengkap. 2 mungkin telah menguasai versi lengkapnya. Jika saya berhasil menguasainya, itu pasti dapat meningkatkan keterampilan saya. Soul Wolf bingung dan bertanya, Zeke, bagaimana teknik itu bisa lebih kuat dari keterampilan tempur raja yang kamu ciptakan sendiri? Zeke tersenyum pahit. Untuk semua orang di Alpha Suicide Squad, Zeke adalah petarung terbaik bangsa. Di mata mereka, apapun yang dia ciptakan adalah yang terbaik, dan tidak ada yang bisa mengungguli dia. Dia menjelaskan, teknik yang saya buat dengan santai belum dipoles dan disempurnakan. Adapun 7 bintang harimau, telah dipraktikkan selama beberapa generasi, dan terus disempurnakan dan ditingkatkan. Dengan itu, 2 teknik yang tidak ada bandingannya. Serigala Tunggal masih ragu. Zeke, kamu hanya memuji orang lain sambil merendahkan dirimu sendiri. Zeke tidak tahu harus berkata apa lagi. Soul Wolf sangat menghormati dan mengagumi Zeke. Tiba-tiba, dia mengepalkan tinjunya dan bergetar, memancarkan aura tak terlihat di sekelilingnya. Energi kelas raja. Zeke mencoba menggunakan semua tekadnya untuk mengubah aura menjadi bentuk harimau ganas yang dia lihat sebelumnya. Harimau yang dia lepaskan beberapa kali lebih kuat dari yang dilepaskan oleh naga hitam. Serigala Tunggal diliputi oleh kekuatan tak terlihat yang dia rasakan dari harimau. Selanjutnya, Zeke mendorong telapak tangannya ke depan dan berteriak, bunuh. Harimau itu mengaum dan menyerbu ke depan. Itu sangat cepat sehingga terlihat seperti bergerak dengan kecepatan supersonik sambil mengeluarkan suara ledakan. Hembusan angin kencang menyapu awan sementara itu menyebabkan gunung dan tanah bergetar juga sebelum semuanya akhirnya kembali ke keadaan damai. Sebuah getaran menjalari tulang punggung Soul Wolf saat dia menyaksikan apa yang telah terjadi. Sebelumnya, mereka berdiri di depan hutan yang dipenuhi rumput liar dan pohon yang tak terhitung jumlahnya. Bab 1367. Sekarang, ada 2 kilometer tanah datar di depan mereka, dengan semuanya terbakar habis. Bahkan batu yang lebih besar pun berubah menjadi abu. Itu tampak seperti akibat dari ledakan. Zeke berkata, The King's Combat Skill yang saya buat hanya dapat mempengaruhi 1 orang seperti yang saya lakukan sebelumnya untuk Black Dragon.
Ketika saya menggunakan Seven Stars of the Tiger, saya dapat mengurangi sebidang tanah sepanjang 2 kilometer menjadi 0. Menurutmu lebih kuat? Serigala Tunggal menelan ludah. Zeke, bolehkah aku bertanya sesuatu padamu? Zeke menjawab, ungkapkan pikiranmu. Serigala Tunggal bertanya, apakah ada tingkat kekuatan lain di atas kelas raja? Zeke menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, menurut catatan kuno, ada kelas tertinggi. Namun, sejauh ini belum ada yang memastikan keberadaannya. Soul Wolf memuji, Zeki, berdasarkan apa yang saya lihat dalam kekuatan Anda, saya pikir Anda telah mencapai kelas tertinggi. Zeke menggelengkan kepalanya dan tidak setuju, dari firasatku, dengan Seven Stars of the Tiger, aku baru saja mencapai maksimum yang aku bisa sebagai prajurit kelas raja. Aku masih menghadapi rintangan sebelum mencapai kelas yang lebih tinggi. Selain itu, aku bahkan tidak tahu apakah ada kelas tertinggi di atas kelas raja. Soul Wolf berkata, siapa yang peduli apakah ada kelas tertinggi? Kamu telah mencapai semua yang kamu bisa dengan kelas raja, dan bahkan jika orang lain mencapai kelas raja, mereka tetap bukan tandinganmu. Kamu adalah master teratas dari kelas raja. Lingkaran seni bela diri. Zeke tertawa. Meskipun Soul Wolf melebih-lebihkan beberapa bagian dari apa yang baru saja dia katakan, dia tidak sepenuhnya salah. Dia mungkin bisa mempertahankan posisinya di puncak untuk waktu yang lama. Di sebuah ngarai di utara, longsoran salju terjadi beberapa hari yang lalu. Sejumlah besar salju mengubur setengah ngarai. Di bawah 200 meter dari salju tebal itu, ada sebuah gua yang dalam di dasar ngarai. Ada sosok yang bergerak di dalam gua. Itu adalah Connor, yang melompat dari tebing untuk melarikan diri dari tentara utara. Setelah dia melompat dari tebing, para prajurit melemparkan sejumlah besar bom ke bawah menyebabkan longsoran salju. Saat itu, Connor merangkak ke dalam gua dan nyaris lolos dari kematian. Namun demikian, dia agak tersiksa oleh suhu yang membekukan dan luka-luka yang dideritanya dari lompatan itu. Semua ini membuatnya merasa kematiannya semakin dekat. Tidak, aku tidak bisa mati. Kediaman pangeran dihancurkan, dan ayahku terbunuh. Aku tidak bisa menghadapi leluhurku jika aku mati sebelum membalas dendam. Aku harus hidup. Mata Connor membara dengan keinginan untuk bertahan hidup. Dia menahan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya dan merangkak menuju pembukaan gua. Semakin dekat dia ke pintu keluar, semakin dingin jadinya. Pada saat dia mencapai pembukaan, dia benar-benar kelelahan dan bahkan tidak bisa berdiri, apalagi merangkak keluar dari tumpukan salju tebal. Karena itu, dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Kemudian, dia membuat keputusan berani untuk melarikan diri dengan menggunakan kekuatan hidupnya. Jika dia melakukannya, dia akan menjadi lumpuh. Namun, jika dia tidak melakukan itu, dia akan mati di sini. Di antara dua pilihan itu, sudah jelas mana yang akan dia pilih. Seketika, dia menggunakan kekuatan hidupnya, dan itu berubah menjadi energi yang mengalir melalui anggota tubuhnya. Dia terisi penuh dengan energi. Meskipun tidak sekuat mungkin pada puncaknya, itu masih sangat kuat pada saat ini. Selanjutnya, dia mencoba menggali jalan keluar melalui salju dengan sekuat tenaga. Sayangnya, saljunya tidak padat dan sangat lembut. Karena itu, setiap kali dia menggali lubang, salju di sekitarnya akan runtuh dan menghalangi jalannya lagi. 10 menit kemudian, dia telah menggunakan kekuatan hidupnya, dan tingkat energinya menurun lagi. Namun, tidak ada kemajuan yang dibuat. Dia jatuh ke tanah dan menangis putus asa. Sekarang, dia tahu dia sudah selesai karena tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia lapar dan kedinginan, penglihatannya berangsur-angsur menjadi gelap dan dia kehilangan kesadaran secara perlahan. Dalam keadaan setengah sadar, dia secara tidak sengaja menyentuh benda seperti batu yang hangat di tubuhnya. Dia kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Mengaum. Setelah mencapai perutnya, mata Connor melebar, dan dia meraung kesakitan. Bab 1368. Batu yang dia telan tadi berubah menjadi magma. Itu mengalir ke dalam darahnya dan beredar ke seluruh tubuhnya. Semua pori-pori di tubuhnya terasa seperti terbakar, dan organ-organnya terasa seperti sedang dimasak. Rasa sakitnya sangat menyiksa sehingga dia ingin menangis. Tidak bisakah aku mati dengan tenang? Mengapa saya repot-repot menelan batu itu? Apa-apaan ini? Mengapa itu berubah menjadi magma setelah saya menelannya? Batu roh. Batu yang dia telan pastilah batu roh. Sebelumnya, dia mengambil beberapa batu roh dari rahasia dan memberikannya kepada 4 dewa. Namun, tersisa satu lagi.
Dia tidak berharap dirinya menelannya secara tidak sengaja. Akhirnya, dia pingsan karena kesakitan. Setelah beberapa waktu, dia bangun dan dia merasa lebih nyaman dari sebelumnya. Rasanya seperti baru saja mandi air hangat. Dia tidak bisa lagi merasakan dingin atau sakit, dan tubuhnya terasa seringan bulu. Apakah saya mati? Apakah saya di surga? Dia melihat sekeliling dan menemukan dirinya berada di dalam gua yang sama. Dia melebarkan matanya. Apa yang baru saja terjadi? Dia segera bangun. Akibatnya, kepalanya terbentur atap gua. Dia tidak merasakan sakit, tetapi batu yang dia pukul, hancur menjadi abu. Brengsek. Connor terkejut dengan apa yang telah dilakukannya. Apa yang salah dengan kepalaku? Apakah terbuat dari besi? Itu tidak mungkin. Karena dia tidak yakin, dia meninju dinding gua lagi. Ledakan. Suara gemuruh terdengar melalui gua, dan itu mulai bergetar hebat seperti ada gempa bumi. Kemudian, bagian tengah gua runtuh. Yang dia lakukan hanyalah dipukul sekali, dan itu menyebabkan gua itu runtuh. Itu seperti keajaiban untuk memiliki kekuatan seperti itu. Connor tertawa gembira seperti orang gila. Dengan kekuatan ini, saya adalah yang terkuat di antara semua prajurit yang saya kenal. Dengan kekuatan saya telah jauh melampaui Archduke dan mencapai kelas raja. Haha. Sebagai prajurit kelas raja, saya sudah menjadi legenda yang berdiri di atas yang lain. Ayah, bisakah kamu melihat ini? Saya akhirnya memenuhi tujuan yang tidak pernah Anda capai. Zeke, terima kasih. Ini adalah berkah tersembunyi. Jika bukan karena Anda, saya akan tetap menjadi buronan. Dengan gembira, dia meninju tumpukan salju yang menghalangi pembukaan gua. Kekuatan yang dilepaskan dari pukulan itu membuat lubang di antara salju setebal 200 meter. Connor melompat kegirangan. Dia terbang melalui salju tebal seperti anak panah yang dilepaskan dari busur dan segera mendarat di puncak gunung. Dia berada di atas bulan untuk melihat siang hari lagi. Pada saat itu, macan tutul salju yang ganas lewat. Dengan sekali melirik Connor, ia menjadi ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri demi nyawanya. Aura pembunuh yang dipancarkan pria itu membuat macan tutul salju merasa terancam. Namun, Connor lapar dan tidak mau melepaskannya. Dengan satu pukulan, dia melepaskan kekuatan yang sangat besar. Ia mengejar macan tutul salju dan membuat lubang di perutnya. Kemudian, Connor mengambil macan tutul salju dan mulai meminum darahnya. Darahnya terasa manis, dan dia memuaskan rasa laparnya. Rahasia, aku kembali. Dia berkata sambil berjalan menuju rahasia. Saya memiliki dua motif untuk kembali. Pertama, saya akan membalaskan dendam ayah saya dengan membunuh Marsekal Agung. Kedua, saya akan membangun kembali kediaman pangeran dan merebut kembali gelar guru kekaisaran. Sejauh menyangkut Connor, Zeke tidak menimbulkan ancaman baginya karena ia memiliki kekuatan hidup yang lemah. Mengetahui bahwa dia bisa membunuh Zeke kapan saja, tidak perlu terburu-buru untuk melakukannya. Saat ini, prioritas utamanya adalah membangun kembali kediaman pangeran. Bab 1369. Memulai pembangunan kediaman pangeran dari awal akan menghabiskan terlalu banyak waktu dan energi. Berhenti sejenak untuk merenung, dia segera memikirkan ide cemerlang. Mengapa saya tidak membuat tempat tinggal sendiri menggunakan Ares Tisleton Manor sebagai fondasinya? Dia memutuskan untuk berpura-pura menjadi Ares, mengendalikan keluarga Tisleton, dan secara bertahap mengubah Tisleton Manor menjadi kediamannya sendiri. Karena setelah rangkaian kejadian ini, Connor yakin Ares bukanlah prajurit kelas raja seperti dulu. Gelar prajurit kelas raja milik yang lain. Adapun siapa itu, untuk saat ini, tidak diketahui. Dia berlari cepat menuju rahasia, mencapai kecepatan 100 meter per detik. Connor percaya bahwa selama dia berlatih dengan sungguh-sungguh, melebihi kecepatan suara hanyalah masalah waktu. Di malam hari, ia berhasil mencapai tujuannya, markas Cygnus Room. Ares sedang memulihkan diri di markas ruang Cygnus. Kompleks dan seluruh area dijaga ketat, dengan patroli yang ditempatkan dan pengamat rahasia, serta peralatan anti penyusup canggih. Namun, semua ini tidak berarti di hadapan kekuatan prajurit kelas raja. Connor dengan mudah menyusup ke ruang Cygnus dan mencapai kamar istirahat Ares. Setelah pertempuran terakhir Ares melawan Marsekal Agung di mana yang pertama hampir mati, dia memulihkan diri di ruang Cygnus. Saat ini, luka yang dideritanya hampir sembuh, dan kekuatannya hampir pulih sepenuhnya. Hanya beberapa hari lagi dan dia akan bisa bergabung kembali dengan keluarga Tisleton.
Tidak yakin bagaimana keadaan keluarga Tisleton sekarang. Dengan Lacey menjadi kepala keluarga Tisleton, pasukan Tisleton Manor seharusnya lebih kuat dari sebelumnya, renung Ares sambil bersiap untuk beristirahat. Namun, ketika dia berbaring di tempat tidurnya, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Indra keenamnya memperingatkan bahwa ada orang lain di ruangan itu, mungkin seorang penyusup. Dia mengamati ruangan dengan curiga. Saat tatapannya jatuh ke jendela, seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali. Di samping jendela ada siluet orang misterius. Sayangnya, hal yang paling menakutkan adalah dia bahkan tidak merasakan kehadiran orang lain ini. Aduh, Masya Allah. Sebagai seorang pejuang yang bermartabat, saya bahkan tidak memperhatikan penyusup itu, saya juga tidak tahu siapa dia. Namun, Ares merasa bahwa kemampuan penyusup itu jauh di atas kemampuannya sendiri. Kamu siapa? Ares berseru sambil mengulurkan tombaknya di sampingnya. Namun, sebelum dia bisa mengambil tombaknya, penyusup itu bergerak. Dengan kecepatan seperti kilat, penyusup muncul di depan Ares. Dalam sekejap mata, tangan yang pertama menusuk ke arah pelipis yang terakhir, mengenai titik meridian. Ares bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas sebelum dia pingsan. Recommended by Diabetes Relief. Diabetes bukan dari makanan manis. Temui musuh utama diabetes, pelajari lebih. Inilah yang mampu dilakukan oleh seorang prajurit kelas raja, Ares tidak punya kesempatan untuk melawan. Connor menggendong pria yang tidak sadarkan diri itu dan melarikan diri dari ruang Cygnus tanpa ada yang menyadarinya. Dia terus berlari sepanjang jalan dan tiba di Gunung Koda pada malam hari. Di kedalaman gunung final sebuah sekte tersembunyi hidup dalam pengasingan. Sekte rahasia ini diisolasi dari dunia. Mereka tidak terlibat dengan dunia luar, juga tidak ingin tahu tentang kejadiannya. Faktanya, hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaan sekte ini. Sekte ini dikenal ahli dalam seni mengubah wajah. Connor memutuskan untuk meminta anggota sekte untuk membantunya mengubah penampilannya menjadi seperti Ares. Dengan cara ini, dia akan mengambil identitas Ares dan menaklukkan Tisleton Manor sebelum mengubahnya menjadi kediamannya sendiri. Bertahun-tahun yang lalu, ayahnya telah berurusan dengan sekte misterius ini, dan mereka berutang budi kepada ayahnya. Dia percaya bahwa sekte pertapa ini akan membantunya. Menggendong Ares, dia menghilang ke dalam kabut tebal gunung final. 3 hari kemudian, di sekitar gunung final, sebuah siluet muncul dari kedalaman pegunungan. Pria ini memang Ares. Namun, Ares ini sebenarnya bukanlah Ares, melainkan penipu Connor. Bab 1370. Seni mengubah wajah sekte pertapa yang terkenal memang mengagumkan untuk dilihat. Bahkan orang-orang terdekat Ares akan kesulitan mengenalinya sebagai penipu. Connor tidak bisa menyembunyikan kegembiraan yang berkobar di matanya. Zeke Williams, tunggu saja. Akan kutunjukkan padamu aku terbuat dari apa. Saatnya menemui penghukummu. Kudengar istrimu, Lacey, adalah kepala keluarga Tisleton. Aku akan menjadikannya budakku. Pada hari ini, keluarga Tisleton hidup seperti biasanya. Seluruh keluarga Tisleton, bersama dengan para murid, berkumpul di halaman Tisleton Manor. Sebagai kepala keluarga Tisleton, Lacey secara alami juga hadir. Setelah menerima kabar bahwa Ares sedang dalam perjalanan pulang, kegugupan terlihat jelas di antara anggota keluarga. Mereka tahu bahwa Ares menyukai Lacey, dan jika dia tahu bahwa mereka telah melawan Lacey dalam banyak kesempatan, dia pasti akan menghukum mereka. Untungnya, pelakunya, Clyde Tisleton, telah dikeluarkan dari keluarga, sehingga mereka dapat mengalihkan semua kesalahan dan kesalahan pada Clyde. Saat semua orang menunggu dengan cemas, sosok berotot muncul di gerbang utama. Itu adalah Ares sendiri. Tidak pernah dalam sejuta tahun mereka akan menduga bahwa Ares ini adalah penipu Connor. Semua orang di keluarga segera menyadari aura kekaisaran yang dia pancarkan, yang jauh lebih mengesankan daripada sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak hanya pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, tetapi kemampuannya juga sangat meningkat. Satu demi satu, anggota keluarga Tisleton buru-buru berlutut dan menyatakan, kami menyambut kembalinya Raja. Saat jemaah menundukkan kepala dengan tunduk dan hormat. Ares merasa senang. Mengangkat tangannya, dia menggelegar, kalian semua boleh bangkit. Jemaat bangkit. Tatapan Ares mengamati seluruh jemaat sebelum bertanya, di mana putraku tercinta, Clyde? Putra tertua keluarga Tisleton, Julian, dengan bersemangat menjawab, Tuan, Clyde Tisleton telah dijatuhi hukuman lumpuh pada kedua tangannya, dan telah dikeluarkan dari keluarga Tisleton yang terhormat ini. Hah!
Ares mengerutkan kening saat kemarahan yang membara berkobar di matanya yang melotot. Siapa yang berani mengusir Clyde dari keluargaku? Dia meraung. Lacey dengan cepat membenarkan, Clyde dan Zeke Williams bertaruh bahwa siapapun yang kalah akan secara sukarela meninggalkan keluarga. Tidak masuk akal. Ares jelas marah. Zeke Williams hanyalah orang luar. Kewenangan apa yang dia miliki untuk mengeluarkan seseorang dari keluargaku? Lacey, Zeke menjadi suamimu, apakah kamu terlibat dalam hal ini juga? Lacey dengan hati-hati menjawab, Zeke melakukan ini semua demi aku. Ares menjadi lebih marah. Sebagai bagian dari Tisleton, kamu telah melakukan dosa yang tak termaafkan dengan berkolusi dengan orang luar melawan keluargamu sendiri. Kamu telah menghujat leluhur kami. Mulai saat ini dan seterusnya, kamu dibebaskan dari posisimu sebagai kepala keluarga terhormat ini. Seluruh jemaah menjadi gempar. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tahu bahwa Ares telah memanjakan Lacey karena rasa bersalah. Tapi sekarang, dia menunjukkan ketidakpercayaan yang disengaja terhadapnya dan bahkan melucuti posisinya sebagai kepala keluarga. Semua orang yang hadir bingung dan bingung. Lacey, pusat dari semuanya, bahkan lebih bingung dengan pergantian peristiwa dan tidak bisa mengumpulkan akal sehatnya tepat waktu. Ares tiba-tiba bertanya, siapa yang saat ini bertanggung jawab atas pabrik militer ketiga? Lacey dengan gugup menjawab, ini aku. Ares dengan marah membalas, pabrik militer ketiga adalah bisnis inti keluarga Tisleton, hidup dan darah kita. Bagaimana itu bisa diserahkan kepada penerus wanita? Mulai hari ini dan seterusnya, Anda tidak lagi bertanggung jawab atas pabrik militer. Pernyataan ini mengejutkan semua orang. Ares jelas menyerang Lacey. Wajah dan sikapnya terhadapnya telah berubah secara drastis. Ares melanjutkan, Julian, kamu adalah putra tertua dari keluarga ini. Sekarang tugasmu untuk mengelola pabrik militer. Julian sangat senang sehingga dia hampir menangis.